Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan saya Meliantan Karima dari SMA Triguna 1956. Saya meyakini bahwa MOSI ini bukan hanya relevan, tetapi juga sangat penting untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di zaman sekarang. Peralihan ini bukan semata tentang teknologi, tetapi membuka akses, mendorong efisiensi, dan menyesuaikan pendidikan yang terus berubah, baik dari segi pola belajar, sistem pendidikan, hingga kebutuhan pendidikan. Sebelum itu, saya akan melanjuti sebenarnya apa itu pendidikan tersier yang dimaksud dan mengapa harus dialihkan ke format daring. Pendidikan tersier adalah pendidikan tingkat universitas atau perguruan tinggi. Berarti proses belajar mengajar perguruan tinggi dialihkan ke bentuk platform digital yang akan menjadi sistem unggul dan utama untuk saat ini. Penting saya tekankan bahwa ini bukan penghapusan pendidikan, tetapi transformasi cara menyampaikan dan mengaksesnya. Kita hidup untuk terus berkembang, artinya pendidikan akan terus berkembang jika kita mendekatkan pendidikan ke era modern terhadap teknologi. Dari sini, saya akan menyampaikan argumen yang mendukung dan meyakini sistem pendidikan yang dialihkan ke format daring. Argumen yang pertama adalah aksesibilitas. Pendidikan daring mematahkan adanya batas geografis, artinya mahasiswa dari daerah terpencil, pulau-pulau kecil, bahkan luar negeri dapat mengakses kuliah dari universitas terbaik tanpa perlu pindah kota atau negara, sehingga membuka peluang luas untuk banyak orang mengakses pendidikan tinggi tanpa harus terbatas oleh lokasi geografis ataupun kondisi ekonomi. Mahasiswa dari daerah terpencil atau pulau-pulau kecil kini bisa kuliah di universitas terbaik tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berpindah kota. Berarti, pemerataan kesempatan belajar yang seharusnya hanya bisa dinikmati oleh yang mampu secara finansial, sekarang dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh pelajar. Contohnya seperti pelajar yang berada di Indonesia Timur atau Papua, kini bisa mengikuti kuliah daring di UI atau ITB, tanpa harus mengeluarkan biaya pindah atau tinggal di kota besar. Pendidikan bukan lagi hak istimewa bagi mereka yang terpilih dan cukup, tetapi dengan daring, pendidikan menjadi hak yang bisa dijangkau lebih luas oleh siapa saja. Argumen saya yang kedua adalah efisiensi biaya dan sumber daya. Kuliah daring mengurangi beban biaya baik bagi mahasiswa maupun lembaga pendidikan seperti universitas. Pertama, bagi mahasiswa tidak perlu mengeluarkan uang untuk kos, bahkan makan di luar ataupun transportasi, juga bisa belajar dan mengakses pembelajaran dari rumah dengan biaya yang jauh lebih ringan. Kedua, bagi lembaga pendidikan atau universitas, biaya operasional gedung, listrik, dan fasilitas fisik bisa dikurangi sehingga anggaran dapat dialihkan ke pengembangan pembelajaran ataupun beasiswa. Dari sini hasilnya adalah sistem pendidikan Indonesia dapat lebih hemat namun tetap berkualitas. Argumen saya yang ketiga adalah mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja yang modern. Dapat kita ketahui, faktanya dunia kerja saat ini telah berubah secara drastis karena banyak perusahaan mengadopsi sistem kerja jarak jauh dan digital. Artinya, dunia kerja saat ini sudah beralih menjadi sistem daring berbasis online, seperti rapat daring. Rapat daring dilakukan dengan kerja tim, yang dapat dilakukan dengan lintas kota bahkan negara, menciptakan kolaborasi tanpa batasan ruang. Kedua, mahasiswa juga akan lebih adaptif dengan teknologi dan mampu bekerja secara fleksibel. Sehingga mahasiswa pun akan peka dengan kemajuan teknologi saat ini khususnya di era modern dan lebih siap dari segi digital untuk karir mereka di masa depan. Argumen saya yang keempat adalah mendorong pemerataan kesempatan belajar. Salah satu manfaat yang paling fundamental dari peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring adalah terbukanya akses pendidikan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, sosial. Kampus-kampus ternama dan berkualitas biasanya berpusat di kota-kota besar, sementara sebagian masyarakat tinggal di daerah yang jauh dari pusat-pusat pendidikan. Lebih dari itu, sistem daring memberikan fleksibilitas waktu yang memungkinkan mahasiswa memiliki dan mengerjakan tanggung jawab lainnya selain pendidikan. Sehingga hasilnya kita meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi negara dari sistem pendidikan yang rata. Ini menjadi langkah strategis yang tepat untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang adil bagi seluruh warga.
Pendidikan daring mungkin mengurangi interaksi sosial, namun perlu diingat bahwa teknologi sosial seperti forum diskusi online atau video call dari media sosial dan kerja tim daring masih sangat memungkinkan interaksi serta kolaboratif yang aktif. Pemerintah pun mampu menyediakan subsidi kuota atau pelatihan digital untuk menjembatani kesenjangan akses. Bahkan, pemerintah dapat memberikan subsidi lebih untuk peminjaman laptop ataupun HP untuk kesenjangan akses. Ini bukan lagi soal ilmu, tapi juga soal soft skill digital. Di era modern ini, soft skill digital sangatlah dibutuhkan. Di dunia kerja ataupun di dunia profesional modern, soft skill ini yang akan menjadi penopang kehidupan di masa depan. Pendidikan daring juga akan membentuk lulusan yang siap kerja, bukan hanya pintar secara skill. Maka masalahnya bukan pada sistem pendidikan daring, tetapi pada bagaimana kita merancang dan menjalankan dengan benar. Peralihan permanen ke pendidikan daring bukan hanya soal mengikuti tren, tetapi soal membuka akses, mengefisienkan proses, dan menyiapkan generasi masa depan yang unggul dalam kepekaan teknologi modern, seperti argumen saya yang saya sebutkan tadi. Dengan sistem daring, maka pendidikan akan pertama, lebih terjangkau. Seluruh pelajar dari lapisan masyarakat manapun dapat menjangkau pendidikan dari mana saja, walaupun mereka berada di kota-kota kecil, pulau-pulau kecil, tetapi mereka dapat menjangkau pendidikan tersebut. Kedua, fleksibel. Tentu sangat fleksibel baik dari segi waktu maupun tempat, karena mereka melakukan ini secara online ataupun daring. Ketiga, selaras dengan dunia modern. Saat ini, dunia kita digempur oleh teknologi, era digital, dan semua berbasis dengan online. Sehingga, jika kita mempersiapkan mahasiswa yang matang dan siap untuk menghadapi dunia modern, ini akan selaras dengan pendidikan kita yang sekarang. Maka dari itu, saya menyatakan dengan tegas bahwa saya mendukung penuh peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Artinya, pendidikan bukan lagi soal batasan geografis ataupun kondisi ekonomi, tetapi semua pelajar di Indonesia, semua pelajar dapat mengakses pendidikan dari mana saja, di mana saja, bahkan fleksibel oleh waktu. Dari sini saya akan menyatakan dengan tegas sekali lagi, saya mendukung penuh peralihan permanen tersier untuk ke format daring. Sekian, terima kasih.